Selamat datang di praktikum algoritma pemrograman modul 4. Jadi di modul 4 kali ini kita bakal masuk ke materi perulangan ya. Struktur kontrol, eh, jenisnya perulangan gitu ya. Kita belum sampai ke percabangan. Oke, perulangan itu apa? Harusnya kalian bisa ikutin kelas teori di biasa ya, kelas biasa dengan dosen atau baca-baca di modulnya ya. Tentang modul 4 ya, struktur kontrol perulangan. Jadi perulangan itu bentuknya ada apa aja, jenis-jenisnya, dan kira-kira dan bentuk di algoritma dan bahasa sintaks Go-nya itu kayak gimana, seperti apa gitu ya. Semuanya ada di sini. eh iya, mungkin kayak gitu aja, kita langsung masuk ke jurnal ya soalnya. Jadi di nomor satu ini ada soal tentang deret nih. Kita langsung bikin aja soalnya. Mod 4, masuk ke deret.go, package main, function main. Port fmt gitu ya. Langsung bikin struktur utamanya aja. Oke, nah jadi di nomor pertama ini, nomor satu, eh, ada soal ya. Dia minta masukkan, intinya kita bikin sebuah deret gitu ya. Deretan itu kan deret angka gitu ya. Nilai, sebentar. Oke, jadi inputan. Jadi deret itu eh, kita bakal ngeluarin deret yang keluarannya itu berdasarkan sebuah inputan ya. Inputannya itu adalah sebuah baris yang isinya 3 buah nilai integer gitu. Terus deret yang dihasilkan rumusnya adalah kayak gini gitu ya. Jadi mulai dari 0, terus bilangan masukannya kan ada 3 ya. N, A, dan R. Jadi yang ini 5 ini N, 3 itu A, 2 itu R gitu ya. Jadi eh, rumusnya itu, jadi kalau yang pertama ini A dikali R, terus A2R, A3R, A4R, sampai ANR gitu ya. Nah, jadi polanya harusnya udah kelihatan ya. Kalau ini kan berarti A kali 1 kali R gitu ya. Ini A kali 2 kali R, A kali 3 kali R, sampai seterusnya sampai N ya. A kali N kali R tuh polanya udah kelihatan. Nah, jadi harusnya sih kita bisa langsung ikutin aja ya. Dengan perulangan berarti kita harus mengulang sebanyak N gitu ya. Nah, jadi mungkin kita langsung bikin programnya. Yang pertama kan kita harus input satu baris, tiga buah integer dalam satu baris gitu ya. Jadi, yang pertama itu ada N, A, dan R. Nanti kita butuh variabelnya juga, var N, A, R, int gitu ya. Nah, terus kita mau ngeprint deret gitu kan. Berarti kita ngeprint uh, hasilnya kayak gini ya. 0 tambah itu gitu ya, sampai N gitu ya. Nah, berarti kan ini kita harus ngelooping sebanyak ini. Kalau nolnya kan kita tinggal print aja. Berarti di sini fmt print. Karena kita mau dia nyambung ke kanan, berarti nggak usah pakai ln. Print 0 gitu kan. Terus, nah di sini, dari sini dan seterusnya kan ini mengulang terus sebanyak n ya. Berarti di sinilah kita perlu pakai perulangan gitu ya. Berarti kan kita mau mengulang sebanyak n berarti kan. Berarti for misalnya kita punya sesuatu dari i gitu ya. I-nya misalnya kita mulai dari 1 i. Nah, selama si i kurang dari sama dengan n, ulangin terus. Jadi kan cara bacanya nih, i-nya kan 1 nih. N-nya nanti kan di input ya. Misalnya n-nya 5. Selama 1 kurang dari 5, ulangin terus. Nanti di sininya i-nya kita tambah 1. Jadi di sini kan kita do something gitu kan. Do something gitu. Jadi i
kurang dari sama dengan n nggak? Baru mulai dia kan 1. Oh iya, kurang dari sama dengan n, dia masuk ke dalam ngelakuin sesuatu. Kalau udah kelar, i-nya kita tambah 1 jadi 2. 2 kurang sama dengan n nggak? 5 gitu. Ya masih gitu. Gitu terus sampai i ketika i-nya 3, 4, 5 dan ketika i-nya 5, di sini nambah 1 jadi 6. I kurang dari sama dengan n nggak? 6 kurang dari sama dengan 5 nggak? Nggak, baru dia keluar gitu ya, berhenti. Nah, setiap kali perulangan, ini kan di dalam perulangan ini, kita mau ngapain? Oh, kita mau ngeprint ini sesuai rumusnya nih. A kali R, A kali R, atau bisa kita bilang A kali 1 sama kali dengan R gitu kan. Terus ini A kali 2 kali R, A kali 3 kali R gitu kan. Berarti kan A dikali sekarang loopingan ke berapa dan dikali R gitu ya. Kalau baru mulai kan loopingannya kan si I-nya tadi kan pertama gitu kan. Berarti kan A kali I kali R karena A-nya tadi 1 masih 1. Terus kita tambah lagi 1 di bawah nih kan I-nya. Oh, sekarang I-nya jadi 2. A kali I kali R juga bener kan? Tambah lagi 1 A kali I kali R. Berarti kita bisa pengganti dengan yang di tengah ini. Kita bisa ganti dengan I gitu. Oke. Jadi misalnya kita bikin dia di P lah gitu. Total gitu ya. Berarti totalnya itu adalah A dikali I dikali R gitu. Waktu baru mulai ya dia 1 gitu. Sama aja kayak A kali R, ya enggak? Ketika udah ditambah 1, I-nya bakal jadi 2. Tambah 1 lagi, I-nya bakal jadi 3. Berarti dia sesuai dengan uh, kriteria soalnya, deret soalnya gitu ya. Habis dihitung, ya kayaknya tinggal kita print. Print biasa, kasih bah kayak gini. Terus si T. Jadi kita butuh T juga. Coba kita tes ya, udah berhasil atau belum. Run deret.go. Jadi 0, 6, 12 sampai 30. Cuman kurang rapi aja ini. Sisvasi aja berarti. Coba lagi. Oke, jadi. Oke. Sesuai. Jadi simple. Kita butuh inputan sebaris 3 buah integer gitu kan. NAR. NAR. Ya udah kita input NAR. Habis itu kita mau ngeluarin nilai deret gitu kan, rumusnya ini. Pertama kita 0 ini udah pasti ada gitu, berarti kita print aja langsung duluan gitu ya. Nah, yang masalah yang harus dikerjain tuh, dipikirin tuh yang ini gitu kan. Kita harus lihat polanya dulu. Ini kali A kali R, A kali 2 kali R, A kali 3 kali R. Berarti kan ini sama aja kayak A kali 1 kali R. Berarti yang berubah itu semuanya yang di tengah ini kan. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oh, kita yang namanya looping itu pasti harus ada incrementnya gitu ya. Yang bertambah iteratornya gitu ya. Nah, dalam kasus ini kita pakai I gitu. Yang nilai awalnya adalah 1 dan akan terus bertambah sampai n. Nah, itu bisa kita pakai sebagai nilai tengahnya itu tadi gitu. A kali I kali R. Nah, baru mulai kan I-nya 1 gitu ya. Sama aja kayak A kali R gitu. Terus nambah lagi jadi 2 gitu. A kali I kali R, I-nya udah jadi 2, berarti sama aja kayak A kali I kali R. A jadinya A kali 2 kali R gitu. Terus sampai A N R gitu ya. Tapi N itu ibaratkan jadi I gitu. Kayaknya sampai sini udah jelas ya. Nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 ya. Judulnya konsekutif. Nah, ini soalnya sebenarnya ya susah gampang ya. Cuman ya agak sedikit tricky aja sih kalau belum biasa. Jadi mungkin kita coba kerjain bareng-bareng ya. Jadi soalnya judulnya konsekutif. Kita buat dulu aja.
H main. Nanti. Oke. Konsekutif. Nih. Ngecek apakah suatu bilangan konsekutif. Bilangan konsekutif adalah bilangan yang selisih setiap ujian sama adalah satu. Oke, jadi gini. Ada inputan gitu, satu baris n gitu. Satu baris bilangan integer gitu. Namanya n gitu. Bilangannya positif, pasti positif. Dia bakal ngeluarin nilai true kalau bilangan ini atau ini gitu. Bilangannya konsekutif. Nah, konsekutif itu misalnya kalau intinya ya, contoh 5 habis 5 6, habis 6 5, habis 6, habis 5 6 lagi, 5 lagi, 6 lagi. Nah, semua selisihnya ini satu gitu. Dari sini ke sini satu, ke sini lagi satu, ke sini lagi satu, ke sini lagi satu, satu terus true gitu. Kayak ini juga 9 8 7 berkurang satu kan. Selisih satu, selisih satu, selisih satu, walaupun enggak naik turun kayak ini, tapi dia semuanya berselisih satu dengan angka sebelumnya gitu. Jadi nilai true. Nah, ini 1 2 3 4 5 7 8 9 0 false karena 0 nggak di sebelah 9, nggak ada kayak gitu ya. Terus ini 1 2 3 2 1 true gitu kan. 1 9 2 8 ini lagi nggak ada yang selisih dengan satu, semuanya jauh gitu ya. Beda-beda lebih dari satu lah gitu. Banyak false. Gitu ya. Intinya ada satu integer gitu, bisa lebih dari satu digit, tapi dalam satu variabel gitu. Kita harus ngecek semua digitnya itu konsekutif nggak gitu. Dia selisih satu nggak dengan angka sebelumnya gitu. Kalau semuanya konsekutif, semuanya berselisih satu, kita keluarin nilai true gitu ya. Nah, ini yang agak tricky. Coba ya. Mungkin kita butuh scan CN-nya kan ya. Scan langsung. CN gede gitu. Var n int. Oke, nah masalahnya kan gini nih. Ini kan integernya bulat-bulat gitu lah. Jadi si n ini ya, misalnya ini 565656 gitu. 5656-nya ini semuanya dalam n gitu. Dan n ini integer. Karena kan kita mau tahu ya, misalnya kita harus ngecek, otomatis kita harus ngecek semua satu digit semua satu-satu gitu loh. Ya enggak? Habis kita cek 5 oke lah. 5 kita anggap konsekutif. Angka pertama kita anggap konsekutif. Masuk ke 6, kan kita mau ngecek kan gitu. Dia lebih dari satu nggak, atau dia selisih satu nggak dengan angka sebelumnya gitu. Kita mau ngecek digit per digit, sementara si n ini adalah semua digit keseluruhan gitu. Nah, jadi gimana caranya kita bisa dapat satu digitnya gitu. Nah, caranya adalah kita bagi dengan 10 gitu. Contoh kalkulator nih. Misalnya aku punya 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. Kalau aku bagi 10 1 2 3,4 gitu. Tapi kalau misalnya tipe datanya integer kan komanya hilang ya. Jadi 1 2 3 doang. Jadi yang tadinya ini 5 6 5 6 5 6, supaya kita bisa dapat satu digitnya itu, kita bagi aja 10. Dibagi 10, dia jadi 5 5 6 5 6 5, sisa 6 gitu. Sisa 6 kita bisa dapat satu digit tapi dari ujung kanan duluan, bukan dari kiri. Jadi misalnya kayak tadi 1 2 3 4 ya. Aku pakai modul persen, sisa pembagian 1 2 3 4. Persen. Lah, nggak bisa. Scientific. 1 2 3 4 persen dengan 10. Dapat 4-nya nih dari ujung gitu loh. Tapi kita bisa dapat satu digit tapi dari ujung gitu loh. 1 2 3 4 kita persen, kita mod 10 aja. Dapat 4. Oke, dapat. Kita simpan gitu kan. 1 2 3 4. Berarti kan 4-nya udah nggak perlu. Kita harus buang 4-nya gitu. Dibagi aja dengan 4. Dibagi aja dengan 10. 1 2 3,4, komanya hilang kalau jadi integer, jadi harusnya tinggal jadi 1 2 3 doang kayak gitu kan. Persen lagi, mod lagi dengan 10.
dapat 3. Ya enggak? Sekarang 1 2 3-nya enggak, 1 2 3, 3-nya enggak perlu. Bagi 10 lagi. Tinggal 12, komanya hilang kan. Gitu seterusnya sampai habis. Paham ya? Jadi kan idenya sebenarnya kita ngecek satu-satu nih. 5, oke. 6, selisih 1 nggak dengan angka sebelumnya 5. Oh iya, kalau misalnya iya lanjut. Kalau nggak ya udah berhenti gitu kan. Misalnya ini 5 nih. 5 digit ketiga konsekutif nggak, selisih 1 nggak dengan angka sebelumnya 6. Oh iya, lanjut gitu kan. Jadi intinya kita harus ngecek dua digit. Kita harus inget dua digit gitu loh. Ingat selisihnya satu lanjut, selisihnya satu lanjut, selisihnya satu lanjut sampai habis dan tetap konsekutif baru dia true. Kalau dia nggak konsekutif di tengah jalan langsung false aja gitu ya. Nah berarti langkah pertama kan si n asumsi asumsi aku komen ya, asumsi n-nya itu 1 2 3 4 gitu kan. Berarti kita mau ambil 4-nya nih, mau ambil 4. Caranya tadi gimana? Di mod 10 kan. Misalnya asumsi ya namanya D0 gitu kan. Kita bandingin D0 sama D1. Jadi kayak D0 D1 itu selisihnya 1 nggak gitu. Supaya kita mau dapat 4-nya dulu gitu kan. Caranya ya si n-nya asumsi n sama dengan 1 2 3 4 gitu kan. Kan konsekutif nih 1 2 3 4 gitu. Kan kita ngecek dari ujung kanan dulu. Kita mau ambil n 4 nih. Berarti n-nya ya di mod 10. Ketika di mod 10 ini bakal menghasilkan nilai 4 gitu loh. Sekarang kita mau ambil nilai 3-nya. Gimana ya? Nah, ngambil nilai 3-nya berarti kan misalnya D1 gitu kan. D1. Berarti 4-nya harus kita buang dulu kan supaya kan 4-nya kita nggak perlu gitu, udah simpan di D0 gitu kan. Berarti kita butuh 1 2 3 ya kita bagi aja dengan n-nya dibagi aja dengan 10. Nah, ini hasilnya bakal 1 2 3,4 kayak tadi. Tapi karena integer, komanya hilang. Keluarlah 1 2 3 gitu loh. Misalnya sekarang kita tinggal bandingin kan. D0 kurang D1 itu sama dengan ini masih belum algoritma, masih ya, belum coding aslinya. Kita masih nyari ide utamanya gitu. Ide main idenya gitu. Kan kita mau ngecek selisihnya 1 apa enggak gitu kan. Kita tinggal cek aja D-1 sama dengan 1 enggak. Nah, tapi ini asumsi kalau D0-nya lebih gede dari D1. Jadi misalnya ini 2, ini 1, 2 kurang 1, ya 1. Tapi kalau misalnya ini 1, ini 2, kan min ya. Jadi kondisinya nggak bisa kita gini doang. Kita harus ngecek dua-duanya ketika siapa aja yang lebih besar gitu. Atau D1 min D0 sama dengan 1. Kan nggak masalah mana yang sebelah mana. Yang penting kan selisihnya 1. Ya enggak. Oh udah nih. 3 4 konsekutif. Sekarang 2 1. Berarti kan yang tadi 1 2 3 nggak perlu kan ini. Misalnya sekarang D2 gitu. D2 adalah si n yang 1 2 3 ini udah dibagi 10 lagi jadi n-nya kan 1 2 n-nya kan masih 1 2 3 4 ya. N dibagi 10 itu 1 2 3. N dibagi 10 ya 1 2 ya 1 2 gitu kan. Di mod 10 jadi 2. Paham ya? Paham nggak? Jadi jadi kan karena ini berulang terus lah, inilah yang bisa kita manfaatkan dalam perulangan. Jadi kondisinya apa? Kita bakal ngulang terus selama asumsi D0 ini, D yang paling ujung ini adalah bilangan konsekutif. Kalau kita kasih nama kondisi selesai adalah true gitu kan. Selama masih konsekutif, masih selesai, kita bikin konsekutif deh.
selama masih konsekutif, bandingin sama angka di sebelahnya. Angka pertama kan 0 nih. D0 kan, angka pertama kan D0 itu si 4. Bentar, aku bingung jelasinnya gimana ya. Angka pertamanya D0, si 4. Kita bandingin sama si sebelahnya kan 3. Ngambil 3-nya adalah si N dibagi 10 gitu. N dibagi 10 dan nanti di mod 10 gitu. Berarti gini. Kan kita mau ngambil satu digit tapi dari kanan, ya kan? Ya udah, berarti buat ngambil digit paling ujung di persen 10 gitu kan. Ketika ini udah diambil paling ujung, otomatis kan nggak perlu ya. Kita perlu yang ininya aja lagi. Berarti ini bukan D1, ini N. Paham? Jadi D0 ini bakal nampung angka paling ujung. D4-nya hilang, masuk ke D0 gitu kan. Berarti D4-nya nggak perlu lagi dong. Kita tinggal main di 1, 2, 3-nya aja. Nah, makanya N-nya tadi, N yang di sini masih yang tadinya 1, 2, 3, 4, N sama dengan kita bagi 10, jadi 1, 2, 3 gitu lah. Nah, di dalam baru kita ambil 3-nya. Soalnya ditaruh di D2 gitu. N di persen 10. Di mod 10. Ini bakal jadi 3 gitu nanti. Di looping yang pertama. Paham ya? Jadi aku ulang. Asumsi N-nya 1, 2, 3, 4. Kita mau ngambil satu digit dari, sorry, dari ujung. Di persen 10. Disimpan lah di 0. 4-nya dapat, ya kan? Otomatis 4-nya nggak perlu lagi. Tinggal 1, 2, 3. Ya udah, kita bagi aja dengan 10. N-nya dibagi 10. Sama dengan 1, 2, 3 gitu. Konsekutifnya true supaya masuk ke perulangan. Masuk sekarang kita mau bandingin, kita nggak boleh pakai D0 lagi kan, D0-nya nanti ketimpa si 4-nya, padahal karena kita masih butuh 4-nya buat dibandingin gitu. Kayak sekarang pakai D1 gitu, digit 1 gitu. Persen 10 jadi 3, kenapa? Karena N-nya udah 1, 2, 3 gitu kan. Nah, sekarang kita bandingin konsekutif nggak dia. Konsekutifnya sama dengan D0 kurang D1 sama dengan 1 nggak? Selisihnya 1 nggak? Gitu. Ini kalau D0-nya lebih besar dari 1. Tapi kan bisa aja D1-nya lebih besar. Oh, udah kita atau aja. D1 kurang D0 sama dengan 1 nggak? Gitu. Jadi either ini true atau ini true, ya akan tetap true karena ini atau gitu ya. Operatornya. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa? Kita harus reset lagi kan. Misalnya asumsi ini asumsi ini konsekutif gitu kan. Kita harus ganti nilai D0 dan D1-nya ya dong. Ya enggak? Karena masa masih di 4 dan 3 lagi. Nah, kita harus ganti. Berarti di bawah kita ganti lagi. Misalnya D0-nya dulu. D0-nya sekarang berarti kan tadi 4 dengan 3 ya. Dari kanan. 4 dengan 3. Berarti sekarang yang kita harus cek adalah 3 dengan 2. Berarti D0-nya yang tadi 4 harus jadi 3. Berarti D0 sama dengan D1. Karena D1 tadi 3. Ini 3. Nah, D1-nya kita perlu ganti di sini nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena ketika ini true, D0-nya kan udah jadi D1 nih. Bakal naik ke atas kan kalau misalnya ini ya true. D1-nya bakal diganti di atas sini gitu loh. Seandainya ini true gitu loh. Seandainya ini true, D0-nya ganti, udah naik ke atas, D1-nya kan udah ada di sini. Tetap dihitung. Tapi N-nya ini yang harus kita ubah. Kita bagi 10 lagi.
Jadi seandainya konsekutif ini false, ini dihitung nggak masalah, berhenti kan gitu. Nggak ada artinya ini perhitungan gitu. Tapi seandainya ini konsekutifnya true, kan loopingannya pasti berulang. Ya nggak? D0 berarti D0 yang tadinya 4 harus kita geser ke 3 kan. Ya udah kita isi D1 gitu. Nah, D1 kita nggak perlu hitung lagi di sini. Karena di sini udah ada gitu loh. Bisa aja sebenarnya kita hitung lagi di bawah. Cuman ya sia-sia gitu, diulangin lagi gitu kan. D1 eh, D1-nya kan otomatis harus jadi 2 ya. Otomatis sih harus jadi 2 dan untuk dapat 2 otomatis N-nya harus tinggal 1 2, nggak boleh 1 2 3 lagi kayak ini. Makanya di bawahnya sebelum dia naik ke atas ini, di bawahnya kita bagi dengan 10 lagi. Jadi yang tadinya di sini itu N-nya masih 1 2 3 di bawah. Begitu di sini jadi 1 2. Begitu dia naik ke atas lagi, loopingannya berulang, D1 ini bakal N di persen 10, mod 10, 12, mod 10, ya jadi 2 gitu, dapat 2-nya gitu terus sampai habis. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Kalau misalnya kurang jelas diulang-ulang videonya, ini memang agak muter-muter. Nah, sampai sini harusnya sih udah benar. Aku juga belum. Kita coba aja. Si konsekutif. Ini D0, D1, terus para konsekutifnya boleh. Coba ya. Mudah-mudahan aman. Konsekutif.go. False. Kalau misalnya yang bawahnya false juga. False. Oke, saya yang salah. Bentar. Hmm. 0% 10. Oh. Ini bilangan bulat positif. Berarti ini sama N-nya lebih dari 0. Dan coba kira benar nggak? Nah, iya iya iya. Iya. Mas false. Oke, benar. Ini harusnya true. Ini false. Oke. Nah, kenapa lebih dari 0 gitu ya? Jadi ketika dia nyampe di ujung kiri, kalau nggak dibatasin lebih dari 0, dia bakal habis terus gitu. Bakal habis di 0 ya kan. Makanya harus kita, dan bisa aja jadi false di sini. Jadi kita batasin dia lebih dari 0 gitu ya. Oke, seperti itu. Nomor 2, kita lanjut ke nomor 3 ya. Iya, kalau misalnya ada yang kurang mudeng, bisa diulang aja videonya. Oke, penjumlahan. Buat ya, penjumlahan. Yuk.
typo. Oke, penjumlahan. Nah. Oke, ini harusnya lebih sederhana ya. Jadi inputannya itu beberapa baris gitu loh. Jadi inputannya tuh nih, inputan pertama itu adalah n gitu. Di sini n-nya 5 gitu kan. Nih, n. Inputan pertama itu adalah n gitu. Di sini n-nya 5 gitu ya. Nah, n ini menandakan buat minta 5 inputan lagi gitu. Jadi kan ini n, ya minta n inputan lagi, integer, minta n inputan integer lagi, tapi rentangnya 0 sampai 9. Kalau dia bukan 0 sampai 9, ulangin gitu. Jadi kayak 9, 10. Kalau ini kan dilihat lebih dari 5 kan ya. Kenapa? Karena ketika dia bukan 0 sampai 9, dia minta ulang. Jadi kayak ini 9. Oke, valid. 10 nggak valid, ulang lagi. Min 1 nggak valid, ulang lagi. 12 ulang lagi. 2 baru masuk dihitung. 3 dihitung. Min 8 nggak dihitung, minta lagi. 0 masuk. Masuk. Nah, jadi dia yang dihitung cuman yang 0 sampai 9. Kalau bukan 0 sampai 9, ulangin. Nah, itu intinya. Oke, ini kayaknya simple ya. Input nilai n kan pasti. Yang pertama, mt scan len si n. N int. Berarti kan kita harus ngulang sebanyak n. Ya enggak? Kayak tadi kita butuh iterator. I var i int sama dengan dari 0. Selama i kurang dari n, i plus plus. Nah, misalnya ngapain nih kan gitu. Setiap perulangan dia bilang apa? Minta inputan kan. Ya udah scan lagi aja. Si misalnya kita simpan di C gitu. Oh, sama dia harus ngeluarin nilai outputnya, penjumlahan nilai yang valid tadi. Berarti kita harus ngitung sebenarnya di sini. Total. Di sini sebenarnya harus ada total juga. Total dimulai dari 0, dan ketika ada yang masuk, totalnya kita tambah dengan si yang masuknya itu, si C gitu. Nah, tapi kayak yang tadi kan yang boleh dihitung yang 0 sampai 9 doang, dan kalau misalnya C-nya ini bukan 0 sampai 9, ulangin terus. Nah, tapi kita di sini belum boleh pakai if ya. Jadi gimana ngakalinnya? Ya pakai for jelas. Jadi selama si C yang diinput itu kurang dari 0 dan atau C-nya lebih dari 9, ya scan lagi. Paham nggak? Jadi kan kita nge-scan C nih. Terus habis itu kan kita mau hitung dia jadi totalnya kan. Ya ditambah dengan C totalnya. Nah, tapi yang boleh dihitung itu kalau dia di antara 0 sampai 9. Ya kita for aja lagi di sini. Dia kalau dia kurang dari 0 atau dia lebih dari 9, scan lagi. Scan terus, pokoknya scan terus sampai dia memenuhi, enggak, sampai dia ini kan lepas dari ini. Berarti dia di antara 0 sampai 9 baru boleh dijumlahin gitu ya. Endingnya nanti ya di print total. Gue
Penjumlahan dotku. Variabel belum ada. Total. C. Dua satu ya, sesuai. Delapan. Oke, nomor 3 selesai. Terakhir nomor 4. Pramuka. Oke, sebentar. Oke, pramuka kita buat ya. Oke, oke, jadi gini. Ceritanya ngecek gitu ya. Ada kelompok sebanyak n baris gitu kan. Banyak n kelompok. Gitu. Jadi inputan pertama si n-nya nih. Misalnya n-nya 3 gitu kan di sini. Berarti akan ada 3 kelompok yang diwakili dengan 3 baris gitu. Sebanyak n baris lah gitu kan. Inputan pertama itu n, terus bakal minta n inputan gitu. Nah, sekali input ada 4 buah boolean gitu. True, false gitu ya. Nah, 4 boolean itu mewakili berurutan ya. Topi, alat tulis, tali, dan pisau pramuka gitu ya. Jadi kalau dia true artinya dia bawa topi true yang ini. Kalau yang ini dia true berarti dia bawa alat tulis gitu ya. Gitu terus sebanyak n gitu. Jadi kayak ini kan tiga kelompok berarti. Tiga anggota gitu. Ini satu kelompok gitu kan. 3 berarti ini 3 anggota. Nah, anggotanya itu dia bawa alat tulis nggak? Bawa pisau nggak? Bawa topi nggak gitu loh. Nah, dia bakal ngeluarin nilai true kalau semuanya ini true gitu loh. Jadi kayak kan 3 anggota nih. Ya, kalau misalnya semuanya mereka lengkap baru true gitu. Ini false karena anggota yang ini kan anggotanya ada 10 ya. Tapi begitu nyampe di anggota kelima, dia udah false. Dia nggak bawa yang item ketiga, ini tali gitu. Udah nggak usah cek anggota ke-6, langsung berhenti aja false gitu. Nah, ini anggotanya 5 sebenarnya, tapi dia di awal udah false gitu. Nggak bawa, ya langsung false. Gitu ya. Oke, berarti kan polanya kita harus input n-nya dulu kan, banyak anggotanya. Scan kan si n gitu kan. Dan kita harus looping sebanyak n ya kan, misalnya ini 3, looping 3 kali ke bawah, berarti ya udah i kurang dari n, i-nya dari 0. Kalau i-nya dari 0 ini kurang dari, kalau i-nya dari 1 ini dari sama dengan gitu ya. Setiap kali loop, setiap kali perulangan looping dia ngapain? Nge-scan ini kan 4 buah boolean dalam satu baris, berarti langsung di sini item 1 gitu kan sampai 4, item 2, item 3, item item 4 nih. Nah, sekarang kita harus ngecek kan true semua enggak gitu, di bawah semua enggak. Apa ya namanya? Kondisi aja lah, kondisi buat kan gini nih, kan kita mau ini true semua kan. Kalau misalnya ini true semua baru kita boleh lanjut ke bawah gitu. Kalau ada satu aja yang false kayak ini,
nggak usah cek lagi ke bawah ke anggota berikutnya, langsung berhenti. Nah berarti kita mau ini semua true gitu kan, berarti kita harus pakai operator dan gitu, bukan atau. Karena kalau atau satu benar semuanya benar gitu, berarti kita di sini pakai dan. Item 1 dan item 2 dan item 3 dan item 4. Nah ini salah, kondisinya ini masih kurang ya. Ketika ya kita harus ngulang sampai dengan n, tapi dia bilang kalau misalnya kondisinya ternyata belum sampai n, udah ada yang false, udah ada yang nggak bawa, harusnya boleh berhenti kan, berarti di sini ada kondisi. Nah, kondisinya kita harus define dulu ya dari awal, var kondisi boolean true, biar dia bisa masuk asumsi. Baru mulai kan yang anggotanya belum ada gitu kan, nah, kita anggap dia true gitu. Oke, nah udah sih harusnya, berarti ini kita tambah 1 i plus plus dan kita tinggal print si kondisinya. Coba ya, nanti tak jelasin ulang. Go run pramuka.go. Oh, item 1, item 2, ya, kan. Coba true, anjay. Lanjut lagi, false lagi, dan dia langsung berhenti. Enggak, padahal ini 10 tapi dia langsung berhenti karena ada kondisi kedua ini tadi. False. Oke, jelas ya. Jadi langkah pertama ya kita harus scan anggotanya berapa, n gitu kan. Ya kita looping sebanyak n gitu. Tapi ya kita nggak harus ngecek semuanya. Kalau ada satu anggota aja yang dia nggak bawa salah satunya, artinya dia salah satu itemnya dia false, langsung berhenti aja gitu loh. Dan kita ngecek si anggota itu bawa itemnya true true apa enggak aja di mana, di kondisi kan. Ya kita pas aja kondisinya, kita passing aja kondisinya ke atas gitu. Jadi selama dia anggotanya belum habis dan kondisi dan true, artinya si anggota yang dicek itu bawa semua gitu. Cek lagi anggota setelahnya gitu. Paham ya? Oke, kayaknya sampai sini aja tutorial jurnalnya ya. Bisa langsung lanjut mengerjakan tes akhir.